sebagai ilmuwan, Mas Rido merasa prihatin atas perlakuan negara terhadap Dr. Rismond dan Dr. Tifa. Sangat, ya, sedih dan marah. Sedih dan marah. Sedih dan marah, gitu. Kenapa marahnya? Ini di luar negeri mungkin diberikan apresiasi, prize, diberikan prize. Ya, lihat prize Turing Award ya untuk computer science ya, atau Nobel Prize kimia 2024 itu 2 orang menggunakan deep learning untuk masalah protein ya, untuk unfold struktur protein masalah 50 tahun. Ini mereka mengaplikasikan pada masalah yang menjadi polemik satu bangsa yang besar butuh keberanian, itu resiko besar harus diapresiasi. Kalau di sana mungkin menjadi nominasi prize sebesar itu. Di sini nominasi tersangka. Gitu. Okay. Siapa yang nggak marah gitu? Nah, sekaligus saya sebenarnya mengajak ya para akademisi itu ya, ayo kita keluar dari lapangan kita, dari kandang rumah kita masing-masing. Saya banyak sekali nama yang saya kenal yang punya kompetensi untuk menganalisis ini gitu. Yeah. Cuman ini memang harus keluar, butuh keberanian ya. Ayo kita bersama-sama. Gitu. Dan sejauh ini baru Mas Rido. Saya belum aware yang yang secara terbuka melakukan review. Iya, makanya saya harapannya setelah ini banyak review lagi yang harapannya memperkaya, bisa jadi juga mengkoreksi saya atau menambahkan juga apa yang sudah saya. Karena sangat luas ini buku ini gitu. Ini Dr. Rismond, image processing. Nah, sekarang saya sedang dalam menyusun pemaparan saya, review saya terhadap analisis Dr. Tifa. Dr. Tifa yang saya kagetnya itu belum bilang sampai sekarang. Karena beliau itu memaparkan analisis neuropolitika. Simpul kompleks antara 4 keilmuan interdisipliner. Pertama, neuroscience perilaku. Kedua, psikologi kognitif. Ketiga, forensik dokumen. Terakhir, ilmu politik kritis. Dia jadikan satu, ya, simpul, kemudian untuk menjelaskan masalah ijazah palsu ini dengan data-data kuantitatif juga. Jadi umpama ya, Bang Margi ya, Bang Margi mungkin saya tanya mungkin pengalaman menjadi penyiar ya, sudah pernah menjadi penyiar radio, saya tanya. Saya minta Bang Margi menceritakan, pasti mudah kan? Bagaimana Bang dulu suka duka penyiar radio? Bang Margi bisa menceritakan saya awal begini, tempat, alat, mungkin pertemanan, tanpa jeda. Ketika seseorang ditanya bisa menjelaskan secara fluent, bisa memberikan detail tanpa jeda, itu artinya ini dari Dr. Tifa ya. Saya coba adopsi di sini. Maka hipokampus, bagian dari otak tadi, itu bisa menyediakan memori episodik, memori autobiografis dengan mudah. Karena memang terjadi. Kalau Bang Margi belum pernah jadi penyiar, mengaku-ngaku tapi, saya tanya sekarang, Bang Margi gimana dulu? Oh iya dulu begitu. Oh iya gitu. Jawabannya Bang Margi akan umum saja. Karena tidak ada detail memori. Hipokampusnya tadi tidak bisa menyediakan memori autobiografis, memori episodik dulu ketika menjadi penyiar. Alhasil nanti ada bagian otak lain tadi, ya. Itu yang mendapat beban kognitif ini didorong untuk menjawab. Akhirnya jawaban Bang Margi akan terbata-bata. Jeda kognitif akan umum, akan delegatif. Tanya aja radionya, tanya aja kampusnya. Dalam kasus ini, itu diterawang secara ilmiah oleh Dr. Tifa melalui bukti-bukti cuplikan video kuantitatif. Jadi semua kuantitatif ya. Jadi semua ya gabungan, dia hybrid dengan kualitatif juga. Jadi dengan metode tadi, bahasa sederhananya kita bisa tahu ini orang bohong atau enggak. Persis. Berdasarkan kajian neuroscience, berdasarkan pola kognitif seseorang. Menariknya lagi, nanti dia gabungkan ya dengan respon biologis seorang tadi, mikroekspresi, digabungkan dengan fenomena
sosial politik. Jadi betapa itu, gini Pak, aku dalam pemaparanku aku bilang ini membuka sedikit saja mencerahkan sedikit saja dalam domain neuropolitika ini. Ini seperti mungkin ketika matahari pertama kali menyinari bumi itu. Jadi tidak hanya mencerahkan tapi menyudahi kegelapan. Oke. Baik. Dampaknya besar sekali apa yang dilakukan Dr. Rifa. Dan saya sedang mendalami itu. Harapannya nanti bisa kita sampaikan ke publik dan yang lain-lain harus segera baca. Gitu. Dan itu bisa dilakukan terhadap individu lain. Oh bisa, siapapun objeknya. Siapapun yang dia Dr. Rifa lakukan sekarang diaplikasikan dalam kasus ijazah ini. Oke. Misalnya untuk melihat rekam jejak calon pemimpin itu bisa dilakukan. Bagusnya begitu ke depan. Jadi tidak hanya, jadi dia mengatakan bahwa tidak semua harus dikonfirmasi melalui dokumen atau pendekatan. Oke. Bisa dikonfirmasi dengan itu tadi. Metode apa tadi, Mas? Neuroscience tadi, ya, dengan intinya neuropolitika. Neuropolitika. Satu tadi simbolnya, neuropolitika. Oke. Ya. Dengan data-data atau bukti video-video atau Bisa. pernyataan yang bersangkutan Persis. di masa lalu. Di masa lalu. Ya. Dan ini dasarnya bangunan studi yang sudah puluhan, kalau tidak lebih dari puluhan tahun. Ya. Dan dipastikan itu 100% objektif. Oh iya, karena kan dia menggunakan metode dan inputnya adalah faktual yang sudah terjadi, data, observasi kan.